menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Rafael Alun akhirnya divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 14 tahun penjara. Kemudian dia juga harus mengganti uang, ya disebutnya uang pengganti 10,9 miliar dan denda 500 juta rupiah. Nah, apakah cukup? Ya, vonis hakim ini apakah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Nah, kita akan membahas itu dengan Emerson Yunto dari Visi Integritas. Son, ya, vonis untuk Rafael Alun. Kalau masyarakat mungkin menganggap ini sesuatu yang sudah memuaskan. Menurut Emerson gimana? Ya tentu kita tidak puas ya. Hukuman 14 tahun buat Rafael Alun, pejabat atau pimpinan di pajak yang melakukan praktek pencucian uang dan juga gratifikasi. Hukumannya kalau merujuk di Undang-Undang Tipikor untuk pasal yang sama yang dijerat dengan Rafael Alun di pasal 12 Undang-Undang Tipikor adalah maksimal 20 tahun penjara. Harusnya gitu ya, baik jaksa maupun juga hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara buat Rafael Alun untuk memberikan efek jera tuh buat Rafael Alun. Karena apa? Kalau hukumannya hanya 14 tahun, kita tahu bahwa akan ada remisi, pembebasan bersyarat. Rafael Alun paling tidak hanya separuh menjalani hukuman separuh bahkan kurang ya dari yang seharusnya gitu. Oke. Maksimal 20 tahun. Harusnya 20 tahun berdasarkan pasal 12B. Ini kan masalahnya jaksa penuntut umum KPK hanya menuntut 14 tahun kemarin. Ya ini yang juga jadi pertanyaan ya, kenapa tuntutannya 14 tahun, kenapa tidak maksimal 20 tahun, apalagi misalnya kebiasaan dalam proses persidangan atau dalam kasus korupsi, tuntutan jaksa itu nantinya akan divonis hakim 2/3. Biasanya atau begitu. Separuh. Atau bahkan separuh misalnya. Jadi kalau 14 tahun, 2/3-nya itu kira-kira mungkin sekitar 10 tahunan atau 8-10 tahun. Nah, memang untuk aspek hukumannya sama, tuntutan jaksa sama vonis hakim sama, tapi berkurang. Misalnya denda yang dituntutnya denda 1 miliar jadi 500 juta. Uang penggantinya yang dari 18 miliar jadi 10 miliar. Ini yang kemudian membuat mungkin jaksa berpikir-pikir pikir-pikir untuk apakah banding atau tidak dalam putusannya. Tapi yang juga masih belum clear adalah soal bagaimana dengan aset-aset milik Rafael Alun ya. Oke, kita akan bahas itu setelahnya. Nah, yang sering kita dengar ya kalau ada vonis ya, terdakwa itu kalau merasa dia tidak puas dengan vonisnya, karena apalagi dalam kasus Rafael ini kan dia pengennya bebas. Mengingat dia sudah berjasa kepada negara, itu kan klaimnya berjasa 30 tahun dia seperti itu, dan itu juga yang menjadi pertimbangan meringankan hakim. Bahwa Rafael Alun sudah menjadi ASN selama 30 tahun. Itu lazim nggak sih jadi pertimbangan hakim gitu, bahwa si A ini sudah seperti ini, sudah bekerja. Tapi kalau selama bekerja dia korupsi dan baru ketahuan kemarin, maksudnya itu jadi pertimbangan. Nah, itu juga menarik ya. Klaim bahwa dia 30 tahun mengabdi. Padahal kalau dari catatan KPK hampir 20 tahun. Dia melakukan praktik pencucian uang dan korupsi, gratifikasi, pencucian uang dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak masuk akal tuh soal pengabdian itu masuk jadi bagian pertimbangan meringankan buat pelaku gitu. Tapi mungkin ya kita bisa katakan mungkin cocok lagi dicari-carilah apa alasan yang atau yang biasanya memang jadi itu pertimbangan. jadi kayak template gitu. Nah, jadi mengabdi sekian tahun kemudian jadi tulang punggung keluarga, itu kan template-template yang seringkali muncul
ketika penjatuhan vonis khususnya untuk yang meringankan buat pelaku. Ini kan para pegawai pajak banyak yang terjerat kasus korupsi sebenarnya ya. Mau korupsi terutama banyaknya ya suap gratifikasi ya. Karena posisinya sebagai pegawai yang sebenarnya mencari penerimaan negara gitu ya. Nah, apakah 14 tahun vonisnya Rafael ini yang paling tinggi yang pernah diterima oleh para pegawai pajak yang dijerat oleh KPK? Kalau di catatan kami sebenarnya ada juga Gayus Tambunan. Ya, Tambunan, bukan Gayus yang lain ya. Ada Gayus satu kan tempatnya. Ya, kalau itu kan profesor. Tapi ini Gayus yang petugas pajak gitu ya. Gayus Tambunan yang dihukumnya seingat saya 12 tahun kalau tidak salah ya. Atau kemudian ada dia beberapa kali kasus yang kemudian diakumulasi gitu ya. Tapi ini memang bisa dikatakan masuk kategori vonis yang cukup berat buat pelaku korupsi yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan pajak. Tapi sebenarnya hakim maupun jaksa bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal tuh untuk memberikan efek jerah. Jadi 20 tahun ya pasti akan kurangannya mungkin jadi 14 tahun, 16 tahun dan sebagainya. Tapi memberikan tuntutan maksimal itu harusnya jadi pedoman pegangan bagi hakim untuk mereka-mereka yang sebenarnya telah merugikan keuangan negara, telah memberikan mencederai citra misalnya institusi pajak dan sebagainya. Karena apa? Kalau nggak dikasih hukuman maksimal yang menjerahkan, ini akan bukan jadi efek yang menakutkan bagi pegawai pajak atau pejabat pajak yang nakal di kemudian hari. Kalau pertimbangan Luson yang memberatkan Rafael sehingga dia layak dikasih 20 tahun. Ya pertama tadi selama 20 tahun kalau menurut tuntutan jaksa KPK itu selama dia bekerja 20 tahun itu melakukan praktek pencucian uang. Jadi nakalnya itu sudah lama. Nakalnya sudah lama dan itu nggak terdeteksi oleh internal pengawasan di Kementerian Keuangan dan ini jajaran di Dirjen Pajak. Nah itu yang kemudian harus jadi memberatkan. Bayangkan misalnya kalau misalnya Rafael Alun tidak melakukan praktek pencucian uang, menerima suap atau gratifikasi, pasti penerimaan negara jauh lebih optimal. Ini aja, iya, jadi ini aja kalau di data KPK penerimaan aset-aset yang diduga hasil korupsi gitu ya atau membantu jasa untuk mengurangi pembayaran pajak itu kan sampai 105 miliar dan itu biasanya persentase mungkin 10 atau 5%. Artinya apa? Barangkali dari 100 miliar itu kan ada 100 miliar misalnya uang negara yang hilang karena misalnya perhitungan atau kong kali kong antara Rafael Alun dengan misalnya para bayar pajak atau wajib pajak gitu. Oke. Jadi ini yang kemudian harusnya jadi pertimbangan. Dan kemudian kalau kita lihat di proses persidangan kan dia selalu alibi bahwa uang-uang itu ada uang-uang yang sah gitu ya. Dan itu dia nggak bisa buktikan. Artinya selama di persidangan pun dia selalu membantah. Betul, seolah-olah bahwa dia adalah sedang dijalimi lah standar koruptor kan begitu ya. Jadi tidak kooperatif lah ya. Saya nggak tahu harus mengikuti persidangan sedetail itu, tapi paling tidak sebenarnya harusnya nggak ada yang meringankan buat si Rafael Alun ya. Apalagi kan Kemenku juga selama ini mendorong program reformasi birokrasi. Betul. Mereka juga menjadi salah satu kementerian yang tunjangan kinerjanya paling tinggi gitu ya dibandingkan dengan kementerian yang lain. Mestinya mereka jadi contoh bagi pejabat-pejabat yang bersih semestinya. Betul. Ini kan sebenarnya Rafael ini kalau kita coba explore di pemberitaan ya, karena kita belum dapat dokumen putusannya yang resmi dari pengadilan. Itu kan dua ya yang dianggap oleh hakim itu terbukti. Pertama adalah gratifikasinya atau korupsinya. Yang kedua TPPU-nya, pencucian uangnya. Nah kalau dari tuntutan KPK ya atau enggak paling tidak kalau dari upaya penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus
TPPU-nya Rafael ini kan ada aset senilai 105 miliar ya. Yang ini sampai hari ini tidak pernah dijelaskan atau kita belum pernah menemukan asetnya ini diapakan. Ya, kalau di dalam rejim undang-undang pencucian uang, asetnya harusnya disita untuk negara. Jadi ada beberapa kasus Dirampas maksudnya. disita dirampas untuk negara. Jadi kalau hanya dijerat dengan kasus korupsi, biasanya aset disita itu kepentingannya untuk pembayaran uang pengganti nantinya. Kalau misalnya dia tiba-tiba ngaku-ngakunya miskin, nggak mau bayar. Karena tadi ya 10,9 miliar itu ya yang harus jadi dibayar. dia harus misalnya barang atau aset dia disita, dilelang untuk membayar uang pengganti. Tapi ini kan Rafael tidak hanya dijerat dengan korupsi, tapi juga dengan undang-undang pencucian uang. Artinya kalau yang poin untuk membayar uang pengganti tadi, itu aset yang sah pun bisa dirampas. Bisa dirampas. Kalau si terdakwa mengaku tidak punya uang untuk membayar uang pengganti. Nah ini kan ada aset-aset yang diduga disamarkan atau hasil pencucian uang. Nah ini yang menurut kami memang harusnya itu dirampas buat negara. Jadi kalau nggak dirampas buat negara, ada satu dorongan yang itu gagal, upaya pemiskinan buat koruptor itu hilang. Jadi kenapa waktu itu ada wacana pemiskinan itu dengan cara menggabungkan pidana korupsi dengan pidana pencucian uang? Karena kalau hanya korupsi aja, yang jadi beban adalah dia harus membayar uang pengganti korupsi yang ketahuan. Padahal kita tahu kan Rafael aja sampai 20 tahun ya. Perjalanan praktek pencucian uang, gratifikasi dan sebagainya sampai 20 tahun. Berarti uang-uang yang diduga atau aset-aset yang diduga dan yang korupsi, sudah dianak-pinakan. Udah dipinakan. Jadi semua yang kan istilahnya ada istilah follow the money, mengikuti uang mengalir. Jadi sepanjang dia bekerja dan ada indikasi ini adalah praktek pencucian uang, harusnya bisa dirampas buat negara. Termasuk tadi yang sudah dihasilkan dari uang yang sebenarnya bagian dari praktek TPPU yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi orang tua asetnya, anak asetnya, cucu asetnya itu harusnya bisa ditarik. Iya, harusnya begitu. Jadi sepanjang Rafael tidak bisa, kan kalau dari tuntutan jaksa kemarin adalah menyatakan Rafael tidak bisa membuktikan gitu melalui mekanisme pembuktian terbalik bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang sah gitu ya. Dia kan klaim bahwa ini adalah warisan dan sebagainya, tapi nggak bisa menunjukkan. Dan itu sering jadi modus ya. Ya, modus. Ada pejabat publik tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul aset yang dia miliki, kadang-kadang nganggap atau menuliskannya di dalam LHKPN itu adalah hibah atau warisan gitu ya. Dan itu kayaknya juga ada tuh pejabat-pejabat pajak dulu ya. Ya dulu ada kasus misalnya Hadi Purnomo ya, mantan Dirjen Pajak, yang kalau dihitung hampir 90% itu laporannya adalah hibah gitu ya. Dan itu tidak dikonfirmasi kemudian oleh KPK sayangnya. Iya, sebenarnya ada proses hukum terhadap kasus Hadi Purnomo, tapi sayangnya waktu itu kandas di pra-peradilan. Dan setelah itu tidak ada upaya hukum. Tidak ada upaya lanjutan terhadap kasus Hadi Purnomo. Oke Son, ini karena yang 105 miliar harta milik Rafael yang sudah dalam status disita oleh KPK, itu juga kita belum menemukan di vonisnya hakim ini apakah juga ikut dirampas untuk negara atau dikembalikan. Kira-kira ya apa konsekuensi kalau kemudian hakim menganggap aset itu milik Rafael Alun yang sah? Ya, konsekuensinya adalah kalau dia bisa membuktikan itu uang yang sah, dia harus kembalikan. Oh, artinya di situ tetap ada upaya dari Rafael untuk bisa untuk membuktikan. Betul. Jadi kan ada istilah beban pembuktian terbalik ya. Jadi jaksa memberikan kesempatan atau hakim memberikan kesempatan buat Rafael membuktikan bahwa harta-harta yang diperoleh itu apakah harta sendiri atau yang dengan cara yang sah. Yang 105 miliar tadi. Sepanjang dia nggak bisa membuktikan gitu ya, atau hanya sekedar menyebut alibi adalah hibah waris,
yang juga tidak bisa dibuktikan misalnya dengan akte notaris atau Pembuktiannya itu berarti misalnya kalau dia jual belinya ada kapan, betul surat jual beli, walaupun memang juga harus diwaspadai ini kan bisa dibuat. gitu ya, backdate mundur ke belakang. Nah ini yang lagi-lagi yang harus juga dibuktikan oleh Rafael Alun. Sepanjang nggak bisa dibuktikan, dirampas buat negara. Oke, sahabat integritas, Son, kayaknya itu poin terakhir ya. Atau ada lagi? Nah kasus ini kan kemudian menjadi pertanyaannya adalah apakah jaksa atau Hakim Rafael Alun mengajukan banding atau tidak. Jaksa maupun Rafael Alun sementara ini kalau dilihat di pemberitaan masih pikir-pikir. Nah sebaiknya jaksa ajukan banding kan. Banding untuk sampai 20 tahun tadi. Bisa dalam artian dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Oh, kalau bandingnya atas tuntutannya kan nggak bisa karena Betul, karena kan ada pengurangan. Betul. Dia sudah biasanya kalau sudah sesuai dengan tuntutan jaksa biasanya nggak banding nih. Bandingnya mungkin dari 18,9. Betul, dari 18 ke 9 dan itu. kemudian sama ke perlu dilihat lagi apakah semua aset dirampas negara atau tidak gitu. Kalau dikembalikan kepada Rafael Alun udah wajib tuh jaksa untuk mengajukan banding gitu ya. Karena pengurangan dari 18 ke 10 aja sebenarnya signifikan, 8 miliar. Jadi jaksa KPK wajib untuk banding. Kemudian yang kedua harus juga diproses pihak-pihak yang bekerja sama dengan Rafael Alun selama ini. Karena kan ini nggak bekerja sendiri Rafael Alun ya. Jadi ada kabarnya istrinya juga. Betul, karena di dakwaan saya disebut bersama-sama. Jadi sebenarnya ada istilah pelaku pencucian uang aktif, pelaku pencucian pasif. Pasif itu biasa keluarga, teman dekat atau orang kepercayaan yang kemudian jangan-jangan malah aktif juga. Karena kan hubungan suami istri ya. Betul, atau jangan-jangan diminta malah kong kali kong gitu. Ya. Tapi pasti kan nggak mungkin dia nggak tahu kalau gajinya pejabat pajak sekian, tapi kok ini hartanya luar biasa gitu. Jadi KPK sebaiknya tidak menjadikan vonis ini sebagai akhir, tapi juga ada kelanjutan tuh. Pertama adalah mengajukan banding, kemudian proses siapapun yang juga terlibat dalam kasus Rafael Alun ini. Oke, Son. Ya. Ini sahabat integritas, apa yang disampaikan Emerson tadi sebenarnya untuk memastikan bahwa upaya hukum bagi para pelaku korupsi itu bisa mencapai tujuannya, yaitu efek jera. Kalau selama ini kita selalu mengeluhkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu lemah, ya karena tadi gitu ya, karena penegak hukum sendiri tidak maksimal di dalam menjerat pelaku-pelaku korupsi. Nah, apa yang disampaikan Emerson tadi mudah-mudahan juga didengar oleh JPU KPK gitu ya, supaya mereka juga kemudian bisa mengajukan banding dan memastikan yang 105 miliar aset yang sudah disita itu benar-benar bisa dibuktikan oleh Rafael adalah miliknya, dan kalaupun kemudian Rafael tidak bisa membuktikan, yaitu akan dirampas untuk negara. Karena itulah kenapa selama ini kita menuntut para pelaku korupsi juga dijerat dengan pasal TPPU, tidak hanya pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sahabat integritas, demikian. Jangan lupa subscribe ya channel kita, like, berikan komen, karena channel ini akan memberikan banyak sekali informasi, diskusi-diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.